Begitu kamera gue mati, gue baru dapet somasi. Dan ternyata yang di sebelah dia yang tadi banyak itu pengacara dia. Kalau terbukti gue menghapus, gue bilang, gue yang buka pintu penjara, gue yang masuk, gue tutup lagi. Catet kalimat gue. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer, HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kembali lagi di kontrakan Dennis, suka-suka Dennis. Tepuk tangan dong semua, jangan. Ini kurang semangat penontonnya. Padahal di sini bintang tamu kita ada Dokter Richard Ri apa Rizi? Ri. Dok, satu-satunya dokter kecantikan yang viral. Gue juga bingung. Jadi gue tuh bingung, pertengkarannya sama si inisial artis KP itu settingan nggak sih? Lama banget, nggak selesai-selesai. Gue rasa di setting biar krimnya biar krimnya jualannya naik. Kurang aja. Jadi sama kayak lo. Kemarin kan si Iis Dahlia ketemu gue kan syuting juga di Lapor Pak kan. Begitu lu kan dokter yang lagi viral itu kan katanya. Lu settingan ya pasti ya? Kurang ajar, dalam hati gue. Sudah dilaporin pakai settingan pula. Andai dia tahu gue pakai ditangkep kan. Setting dari mana lagi coba? Bisa aja settingannya sedemikian rupa, seramping mungkin. Tapi banyak yang ngomong gitu, settingan kan? Waktu gue, ada beberapa sih yang bilang waktu gue ditangkep kayak gitu, lagi buat konten ya kan? Lagi buat konten? Beneran, temen gue pas dia bicara kayak dia bilang, wih aku kira kau buat konten, Cat. Oh jangan ngomong gitu. Tapi kayak konten sih. Tapi pas besok dia bilangnya, begitu dia lihat polisi itu konferensi pers, nah ini nggak konten lagi. Ini kayaknya beneran ditangkep ini kayak dia bilang. Asli. Tapi karyawan gue juga bilang kan, nih dokter Richard ditangkep, itu konten kayaknya. Soalnya nggak ada seragamnya kan. Gue pikir mana mungkin sih ditangkep nggak pakai seragam. Kenapa ya? Karena mungkin karena dunia selebriti ini mungkin, gue bukan selebriti sih, dunia public figure ini mungkin kerap dengan settingan kan. Iya, kayak lu lah ya settingan ya dengan kenapa, si Uya gitu. Enak aja. Kenapa gue bisa rame? Karena gue nggak settingan pure, nggak kayak lain tuh settingan semua. Jelas lu settingan. Habis itu lu live berdua dengan si Uya coba. Mana? Udah baikan. Enggak, tuh tengah ribut juga lu live. Udah nggak mau ngakuin aja, sudah jelas. Lu ngaku sama KP settingan? Enggak lah, gue udah ngaku aja. Kalau gue settingan dengan dia, gue mau selesain sekarang. Oh, gitu. Kok nggak mau ketemu? Hah? Kenapa dia nggak mau ketemu? Gue mau ketemu, dia nggak mau ketemu gue. Masa? Dokternya mau? Mau. Siapa tahu mungkin Dennis bisa ngundang kali ya, bisa. Kontrakan Dennis. Oh iya yuk, ayo kakak. Soalnya dia dulu pernah nantangin gue tuh. Dia pernah nantangin gue live bareng katanya, debat katanya. Debat apa? Dia tahu dia ngajakin gue debat.
live tapi di TV dia bilang kayak gitu. Gue nggak mau ladanin karena kan ngapain debat kusir ya gue pikir ya. Tapi kalau misalnya kayak bisa ketemu untuk damai live, oke deh. Siapa tahu kan Dennis bisa kan dapet. Ayo dong KP Kamu TV datang. nanti kan. Daripada di TV di sini aja. Soalnya gue juga nggak mau sih dikomporin pihak ketiga, dikompor-komporin yang lain kan gitu. Atau gue kan tahu juga sih yang nggak mau damai itu dari dia atau dari orang lain kan nggak tahu. Kalau lagi berantem gini pasti juga banyak yang ngomporin. Di pihak dokter juga banyak yang ngomporin. Enggak ada. Nggak ada Kita siapapun yang ngomporin gue juga gue nggak bakal kena. Ya misalnya kayak netizen lah ya, semua komen kan banyak kan yang dukung gue kan kayak gitu kan. Banyak. Gila ini kayak gini mojokin dia ya. Tapi gue nggak ada terpengaruh sih sedikit pun. Jadi ibaratnya kalau bisa ya kita selesain. Ngapain gue mau dendam-dendaman kayak gitu punya. Nggak usah lah dibalas pukul-pukulan kayak gitu. Nggak ada guna sih menurutku. Tapi gitu. Artis banyak yang bodoh dok. Mereka tuh masih banyak yang terkompori sama netizen. Serius. Iya. Contohnya Bener. kayak DP. Itu kan dia ngoceh-ngoceh Dan malu juga karena bukan cuma itu. Sorry ya, aku nggak ngomong artis lah ya. Banyak banget public figure tuh yang masih baperan. Bodoh itu. Baperan, jadi kayak di ngomongin netizen apa tuh kayak tersulut kayak gitu punya. Di ngomongin apa percaya gitu ya. Apa ya? Kita ini kan jadi public figure ini nggak bisa ngilangin omongan positif negatif tuh biasa aja. Iya, biasa Cuma kayak aja. Dennis nih gila kan. Ratusan ribu orang, jutaan hujat dia biasa aja dia tenang aja. Emang gue pikirin ya kan. Lu orang cuma nontonin gue yang ditonton. Gue yang dapet duit, lu orang bikin bokeh. Ya, tergantung kayak gitu, tergantung cara ngeliatnya. Yang hujat gue ada, bukan nggak ada, tapi juga biasa-biasa aja. Dikit. Ya itu kan sedikit banyak itu kan relatif. Tapi gue sedikit pun nggak terpengaruh gitu. Nggak terpengaruh. Ya tapi kan nggak adil juga kalau misalnya kita tuh dapat hujatan terus kita masukin di hati, ya jangan mau jadi public figure lah. Iya benar. Gak usah Pensiun terkenal aja. ya lu. Iya pensiun aja lah ya. Kalau orang terkenal tuh dikomentarin tuh biasa aja. Iya biasa aja benar. Kayak si DP tuh gitu tuh makanya kemarin sebel. Terus ya banyak juga nih artis-artis kan jadi nggak suka sama dokter kan. Pada bilang katanya dokter karena dikomentarin yang bagus-bagus sama netizen jadi merasa di atas awan. Banyak Nggak yang semua gitu. artis, banyak artis juga yang Banyak, gitu. beberapa kan nggak bilang semua. Tapi kan kita punya musuhnya sama. Oh iya, itu si DP kan sama dokter juga pansos ngomongin hidroquinon, ngomong aja salah hidroquinon ya dia bilang apa ya dia bilang hidroquinon ya Terus dia bilangin gue ini juga apa nih namanya dia bilangin gue melanggar kode etik. Kode etik siapa? Kode etik dokteran. Kata dia. Tuh dengan jelasnya dia bilang kayak gini, itu dokter tuh sudah melanggar kode etik katanya. Kapan gue disidang gue bilang. Aku tuh juga bingung kok lebih tahu dia daripada aku. Tuh mungkin dia bisa ngeliat masa depan mungkin gitu. Dia Doraemon Iya kan? mungkin dia ke masa depan dia lihat di tahun 2000 berapa gitu ya gue ada di sidang, gue aja di sidang nggak pernah. Jangankan di sidang, dipanggil aja nggak pernah. Belum pernah dipanggil waktu itu Nggak ya? pernah. Sekarang udah dong. Nggak pernah juga. Belum. Sampai kemarin kan pas Amit gue ya. kemarin sampai waktu dilepasin kemarin, ID kan buka suara tuh. Ada tuh ID mendukung Dr. Richard. Nggak ada tuh dia bilang melanggar kode etik, nggak ada. Berarti si DP tuh emang punya ini kali, punya pemikiran sendiri. Mungkin. Karena dia temennya kebanyakan sama alam-alam goib gitu guys. Jadi, Banyak kan temenan dengan Dr. Strange. goib jadi pikirannya. Emang DP tuh tukang nimbrung waktu Dr. Richard rame. Pansos dia ikut-ikutan ngatain. Oh gitu ya. Lu kok Iya. nggak pansosin gue sih? kemarin? Ngapain? Kalau gue mah maunya berantem soalnya artis. Lu lebih terkenal dari gue. Gue lebih terkenal. Gitu. Nanti lu mau jadiin gue bihe pemutih selangkangan ya? Oh iya, boleh. Iya Tapi kan? harus dilihat dulu. Oh, iya dulu. Kan diseleksi dulu dong. Dok aja beli kucing dalam karung kan. Benar ya sih? Kalau putih harganya 10 ribet ya? Iya, gampang lah itu, gampang itu. Gampang lah ya. Itu bisa diatur itu. Itu diatur, benar-benar. Tapi siapin kamera ya, karena kita harus Gila, didokumentasi. Selangkangan gue didokumentasi guys. Tapi beneran hitam nggak? Enggak dok. Enggak ya? Enggak. Kalau ini pakai ini sih nanti gue pakai tank top deh kapan-kapan gue buka ketek. Pernah nggak sih Dokter Richard tuh WA langsung ke si KP itu minta maaf? Oh nggak pernah. Kenapa? Sebenarnya gue nggak pernah sekalipun ngehubungin dia sih. Jadi kayak nggak ada maksud mau cari ribut kayak gitu kan. Gue kan bikin Instastory pada waktu itu nasihatnya umum banget tuh. Terus dia kontak gue dari DM. Dia DM gue ngajakin ketemuan. Nah itu sebenarnya lebih seru dari lu tuh sebenarnya. Jadi kan dia tuh ngajakin ketemuan. Ketemuan dong. Bukan kayak gitu. Ketemuan dia bilang kan. DM? Iya DM. Terus gue balas ya.
Oke, seneng banget gue. Seneng banget gue. Dari Palembang terbang ke Jakarta. Sumpah, seneng gue. Ya, bukan artinya kayak mana ya? Dia kan artis, gue kan dokter, yang kayak gitu. Pengen collab bareng, bikin sesuatu edukasi ya. Siapa nggak seneng kan kayak gitu? Pengen kita seneng dong. Dia kayak buat gitu. edukasi. Ya, gue aja yang bilang. Kita sambil kita meluruskan untuk edukasi. Oke, siap dok, katanya kayak gitu punya kan. Bahagia banget lah kan sampai. Aku tanya kayak gimana konsepnya? Ya kita sama-sama siapin kamera. Wah sudah seneng kan? Ketemu nih. Dia hidup kamera, gue hidup kamera ini satu kan. Tapi gue lihat kan kok rame dianya kan. Dia tuh ada bawa 5 atau 6 orang di samping dia. Gue sendirian kan. Gue bilang apa kayak gini cara nge-vlog? Oke, di sini. Apa kayak gini cara nge-vlog dia kan? Dia bilang ini omnya kan katanya. Oh mungkin kekeluargaan cara nge-vlog dia. Mungkin kan sudah dia ngomong pertama tuh setengah jam, dia ngomong sendirian setengah jam, ngomel dia sendirian setengah jam. Gue bilang kapan waktu gue ngomong, sebentar dulu katanya kan. Dia ngomong lagi kan sendiri, terus akhirnya sudah 1,5 jam ngobrol. Gue bilang 1,5 jam ngomong apaan dia? Lu bisa lihat sendiri, hampir semuanya dia ngomong gitu. Akhirnya untung jeda sholat maghrib kan, untung itu diselamatkan jeda sholat maghrib kan. Begitu sholat maghrib, gue ngomong dengan kameramen gue kan, kita cukupin aja lah ya. Soalnya sudah ngalang ngidul nggak gue bilang, dan nggak akan menang gue lawan dia. Gue bilang selesain aja lah, gue bilang. Udah diselesain nih, habis sholat kan diselesain, oke kita selesai. Begitu kamera gue mati, gue baru dapet somasi. Dan ternyata yang di sebelah dia yang tadi banyak itu pengacara dia. Oh, kayak jadi gimana perasaan lo jadi gue kalau lo di sana coba? Oh iya. Bayangin kalau Uya kayak gitu, datang ke aktif ya. Ini sudah debat panjang lebar ya gitu ya. Mati kamera, Dennis, ini ya kita minta permintaan maaf ya. Ini somasi untuk Anda. Perasaan lu kayak gimana tuh? Berarti selama duduk di situ, lu tuh dikonfrontasi kata-kata lu ya. Ibaratnya dikonfrontasi, benar kan kok ngomong kayak gitu kan? Benar nggak lo ngomong kayak gitu? Maksud kok itu aku bukan kayak gitu punya. Gila kan? Gila ya? Gila. Makanya kemarin pas Uya datang sama DP datang. Mending lu sama Uya lu. Lain kali gue berantem sama Uya ya. Oh jadi sama lu ngobrol tuh di oce-ocein gitu, disuruh ngaku segala macem. Ya dia tuh mengkonfrontasi semua kalimat gue. Yang ditangkap oleh pengacaraku ya adalah semua kalimat tuh dikonfrontasi kayak gitu punya. Jadi detail kalimatku itu dikonfrontasi semuanya. Terus habis lu disomasi gitu gimana? Ya terkejut lah, kan terkejut, Kaget. ya kaget kan. Tapi kan nggak mau cari masalah juga ya. Jadi intinya tuh cuma suruh minta maaf. Ya oke lah, minta maaf kan. Gue bilang kayak gitu di depan lah, langsung ini masih collab nih ya. Tapi kamera gue mati. Ya udah, gue minta maaf lah. Gue bilang kayak gitu punya. Aku langsung buat ya, minta maaf ya. Dulu katanya kayak gitu punya. Dia nggak mau. Aku nggak mau sekamera dengan kau katanya. Ya kan kau buat sendiri kemarin kan? Ya kau ngomong sendiri aja minta maaf. Ya maksud aku kan kalau kita berdua kayak gini kan masalah langsung selesai kan kayak gitu punya kan? Nggak ada lagi netizen yang kanan kiri nguhujat Dennis atau nguhujat siapa kan? Selesai kan, indah kan kayak gitu punya. Nggak mau aku. Kau buatlah sendiri katanya. Sombong kali. Terus dalam hati gue sumpah kan. Tapi aku masih sopan santun nggak. Sudah lah kalau kayak gitu aku buat sendiri. Gue bilang kayak gitu punya kan. Udah. Pas keluar dari sana, gue langsung buat sebenarnya, spontan banget. Iya, aku pernah lihat Dr. Richard minta maaf kan. Langsung buat di situ, ternyata orangnya baik, ternyata ini. Aku minta maaf lah kalau misalnya kalimat aku itu ada nyinggung, gue bilang. Tapi bukan artinya substansinya salah kayak gitu. Substansinya tetap bener, kirimnya tetap abal-abal gitu kan. Aku bilang kan, udah selesai kan, gue tidur ya. Dalam hati gue bego banget gue. Kok digituin gue mau. Coba lah kan kadang-kadang kayak dipermalukan kayak gitu kan, kadang-kadang kita baru sadar besoknya bego banget ya. Iya, pas tidur ya. Gitu. Dipermaluin kayak gini kok gue malu ya. Akhirnya dia kan suruh juga buat permintaan maaf di YouTube kan. Akhirnya ya sudah, gue minta maaf deh di YouTube kayak gitu punya. Ya tapi kan gue sekalian curhat dong di YouTube. Boleh dong kayak gitu punya kan. Gue cerita, terkejut lah gue kayak gitu. Gue cerita kan nggak ada pengacara yang kayak gini punya. Udahlah, gue mau cari masalah lah. Gue minta maaf kan. Maksudnya kan dia kan suruh minta maaf cuma kan nggak ada bilang suruh curhat kan kayak gitu. Jadi gue curhat terus minta maaf. Isi hati. Tapi kan salahnya. Tapi kan yang ngomongin benar, fakta ada di seperti itu kan. Ya nggak masalah. Kan permintaannya cuma minta maaf kan. Gue sudah lakuin terus curhat gue. Salah gue di mana? Gak gitu, sih. Terus udah gitu datang lagi, somasi 2.
Oh, habis lu minta maaf itu masih itu? Masih berlanjut? datang somasi berikutnya, somasi Bukan karena berikutnya. lu nge-review lagi? Enggak ada cerita ini. Datang lagi somasi kemudian dia suruh minta maaf. Setelah permintaan maaf pertama Betul, dan dia curhat. anggap permintaan maafnya itu masih menggiring opini, dia bilang kayak gitu punya. Gue minta maaf lagi ya, gue minta maaf lagi. Kali ini videonya lebih pendek kayak gitu punya kan. Gue marah-marah dikit lagi gitu. Habis itu gue minta maaf lagi. Oh gitu. Habis itu datang lagi somasi lagi. Sumpah ini datang lagi somasi lagi. 3 kali? Ya, dia ini somasi terakhir dia bilang. Dan akhirnya somasi terakhir ini gue bilang ini nggak bercanda lagi. Gue akan minta maaf beneran gue bilang. Videonya pendek 3 menit nggak nyampe kalau gue nggak salah ya. Terus gue bilang, kalimat pertama gue itu adalah ini orang hobi banget minta maaf gue. Mungkin mau dikoleksi kali ya. Gue bilang kayak gitu. Itu memang kalimat awal gue. Maksudnya itu kan untuk lucu dikit lah. Gitu. Iya. Tapi itu cuma itu doang kalimat gue. Habis itu gue bilang ya saya minta maaf dengan dia, dengan keluarga dia, dan gue mendoakan dia semoga dia sehat selalu. That's it. Dan selang lusanya gue dilaporin ke polisi. Gila kan? 3 kali gue di prank. Ini bukan prank call ya? Berkali-kali gue di prank, gila kan? Minta maaf. Ampun, jadi gue ngapain buat video itu kan kasar ngomongnya kan? Kalau lu mau laporin dari awal ya laporin aja, ngapain lu sampai suruh gue minta maaf lagi, habis itu gue di prank kayak gitu kan? Terus kenapa nggak ada komunikasi langsung? Kenapa nggak WA? Wah, gue bukan orang kayak gitu sih sebenarnya. Gue WA dia cuma untuk apa sih sebenarnya, ngemis. Ya gue nggak ngerasa, gimana ya? Gue masih pada waktu itu sampai sekarang pun gue ngerasa gue nggak ada salah. Jadi kasar ngomongnya ya lu mau lapor ya lapor aja lah. Gue heran juga sih kalau misalnya kan kalimat gue yang dipermasalahin itu kan adalah kalimat gue bilang saya memberi saran. Jadi kayak gue nih bilang, gue kasih saran nih kepada bukan Dennis lagi, si Cadel. Gue kasih saran nih kepada Cadel dan kepada Selebtok dan selebgram lain artis lainnya. Hati-hati lo kalau nge-review. Kalau misalnya Pak jualan krim itu lo harus yang benar. Jangan sembarangan krim. Jangan lo yang abal-abal lo review. Yang pakai tuh. Soalnya kalau misalnya memang itu abal-abal lo ikut dosa. Ya benar. Seorang dokter kasih saran. Gue pikirkan kayak gimana bisa di polisi. Kalau kayak gitu caranya, semua dokter nanti nggak berani ngomong. Jangan makan gorengan ya. Nanti dituntut tukang gorengan. Tapi benar. Terus segitu banyak juga kan ya orang-orang kan yang bersyukur dengan karena review dokter. Banyak orang yang tadinya mukanya buduk, bukan buduk, apa sih namanya? Rusak karena krim abal-abal itu jadi bagus. Banyak juga kan. Makanya fans-fansnya dari situ, emak-emaknya. Ya, gue nggak bilang fans lah. Gue nggak ada fans. Gue bukan artis sih. Kayak lu kan artis. Kalau gue ini kan cuma dokter biasa. Udah jadi artis ya sejak bulan Mama KP ini. Enggak. Gue bukan artis. Kalau ditanya gue bukan artis. Dan gue nggak pernah niat menjadi artis. Gue cuma dokter yang berjuang pengen membasmi krim abal-abal. That's it. Itu aja. Tapi banyak yang bilang dokter itu pengen jadi artis. Enggak. Iya, buktinya kan bikin konten terus. Ayo kita buat film berdua. Buat film langsung krim penjualan krimmu naik 200% tuh. Yang bokep. Orang kan biasa ngomong juga Cadel. Enggak ada. Kacau ini orang emang. Gue di mana-mana nge-vlog itu cerita kayak gini tuh serius kan, cerita kayak gini jadi bercandaan kan, coba kan. Kacau. Aduh dok, kita udah stres dok, kita ketawa, pusing gue dengan masalah Gue hidup. sudah biasa di podcastin kayak gini cerita kayak gitu ulang, tapi serius kan, kayak gitu. Cuma dengan lu nih lah jadiin kelakar kan. Sumpah. Tapi lucu. Emang dokter cadel kan? Gak secadel lo. Gue cadel juga gak pernah bilang hoba. Gak pernah. Kalau bisa gue tutupin, gak bisa R-nya gue. Gaya banget dia tadi ngatain gue si cadel aja. Suka nggak ngaca dokter ini. Aku somasi nih dok. Ampun. Ini kameramen gue ya. Ya udah, abis ini kita ribut dulu ya dok ya. Jadi ini lawyer ya sebenarnya. Ini bukan. Tapi kemarin nggak kayak gini. Kemarin tuh bener-bener diliatin di kamera, bener-bener. Berapa kamera?
satu kamera, cuma benar-benar di sebelah kita kayak nongkrong bareng kayak gitu. Kalau kayak gini kan cuma berdua yang nontonnya aja. Kalau kayak gini kan beda. Kalau dia semuanya itunya in frame. Semuanya in frame, semuanya in frame, sumpah loh. Benar-benar kayak ngerasa ditipu gitu sih. Jadi kayak di film-film gitu ya pemikirannya. Terus sebenarnya ada yang seru juga nih. Ini yang seru sebenarnya, gibah dengan lu seru. Jadi kan kejadian ini kan up banget kan, ternyata tanpa disadarin kan banyak yang dukung gue nih, yang dukung gue. Terus kan ternyata si artis ini mencoba mencari kesalahan gue. Jadi dia tuh nggak bisa ngasih opini kayak gitu punya bahwa gue yang salah kayak gitu punya. Dia bayar orang untuk jebak gue. Yang ke Palembang itu ya? Iya, jadi adik sepupunya betul. Adik sepupunya itu dia bilang dia mau bayar kayak gitu punya. Kalau bisa buktiin bahwa bukan buktiin lah, bahwa bikinin scene lah gue dengan cewek lain gitu. Maksudnya itu pengen menjatuhkan harga diri gue, image gue deh kayak gitu punya. Habis itu dan direkam oleh teman gue. Jadi dia itu mau cepuin gue kayak gitu punya. Cepu, tau nggak sih? Tahu, cepu malam. Cepu malam. Jadi dia mau cepuin gue, direkam kan, dia ngomong terus katanya dikasih 30 juta katanya. Cukup katanya cewek itu gandeng Dr. Richard aja katanya kayak gitu punya. Nanti kita ikut viral kata orang itu kan, soalnya kan artis, Ayu gua kan artis katanya kan, ini Dr. Richard juga kan public figure kan kayak gitu punya kan. Indah lah bodoh katanya kan, nanti katanya kita nggak usah masukin ke artis, katanya kita masukin ke media gosip aja katanya kan. Gila segitu. Itu bisa gitu ya pikirannya ya? Jauh kali pikirannya ya? Bisa ya kayak gitu ya? Ngeri ya? Jadi dia emang pengen... terkadang tuh emang pikiran orang penampilan tuh tidak sesuai dengan pikirannya. Nah, gue nggak berani ngomong kayak gitu. Gue nggak berani ngomong kayak gitu. Emang gue bilang dia? Gue nggak berani bilang kayak gitu karena menurutku sih yang kayak gini punya oknum ya, oknum. Bukan gue nggak mau nyalahin apa yang dipakai dia, agama dia. Nggak pernah sih gue bahas itu sedikit pun nggak pernah. Soalnya gue kan sering pakai bikini, gue dikata-katain jual diri gitu kan, nggak sesuai dong. Nggak tahu. Banyak ngomongin emang kalau gue jual diri udah jualan ke lu kan. Tapi lo kemarin bilang mau jadi simpenan gue. Kan di TikTok gimana? Gimana sih? Ya terus gitu ke Palembang. Jadi sudah, dan itu kan di kita mainin tuh, kita mainin itu salahnya juga sih sebenarnya. Sebenarnya harusnya cara maininnya tuh nggak kayak gitu lah. Gue juga terlalu naif sih mainin dia sih. Jadi gue ini nih yang mau cepuin itu, gue bilang ya sudah kita anterin kayak gitu punya, kita anterin, tapi ke mes karyawan kita kayak gitu punya. Kenapa ke mes? Iya kan, maksudnya itu kan supaya seru kan kayak gitu kan. Terus dia datang tuh ke mes karyawan, lu lihat videonya nih, ini seru banget ya. kayak aku mau DP. Mana ya videonya ya? Ntar ya. Nanti yang gue dikatain pedofil itu nih. Iya, gue dikatain pedofil. Tapi nggak bisa sama lu kan bukan anak kecil lagi. Iya benar-benar. Lu ntar lagi tante-tante juga. Nanya kue Dr. Richard. Kan kami nanya, ini kan banci nih, mucikarinya nih. Dokter Richard kan sering ngambil betina di sini. Kami cuma nanya, soalnya si Dokter Richard ini ada Ini tempat apa? masalah sama keluarga aku. Iya. Tapi cuma Benar adanya? emang kalau benar itu. Yakin? Bisa gitu ya? Jadi si KP itu nyuruh orang ke mes untuk bilang katanya itu tempat Dokter Richard ambil cewek. Gitu? Oh, benar emang gitu? Itu kan mas karyawan. Jadi kan gue kayak gitu kejebak kan kayak gitu punya kan, dapatlah kalimat seperti itu punya, dan ternyata kan dia sudah tunjuk kan, bener kan lu ngambil cewek di sini kan. Dalam hati gue kan dia masih bangga kan, dia post kan di Instagram dia kan bikin kayak gitu punya. Dalam hati gue itu Si kan KP-nya juga ngepost? Kok bisa gitu ya? Ngepost. Lu nggak dengar? Lu nggak dengar? Gue nggak lihat si KP-nya nggak lihat gue. Ini dan Gimana tuh dok? Gue nggak perawan gitu. Tapi ya, gue kan sebenarnya pengusaha. Berarti lo bukan masuk kriteria gue.
Udah Nggak bisa bukan dibayang bukan apa-apa. anak kecil, udah gede gitu punya kan. Nggak perawan lagi udah. Nggak jadi dibayar deh. Tapi ya gue kan ini kan sebenarnya pengusaha, bukan dari artis gitu. Gue emang menemukan artis-artis itu berpikirannya suka di luar nalar, yang berantem-berantem sama gue. Sama kayak lu lah. Gue gak Di bohong. luar nalar gue juga. Gue kan pengusaha yang pikirnya logis saya. Untung enggak. Kalau nggak untung nggak usah diakuin. Kalau mereka tuh ngomongnya di luar nalar, suka ngarang-ngarang gitu. Ya lu buktinya DP bilang ketek gue hitam, ketek gue putih, selangkangan gue hitam. Emang dia pernah lihat? Gue dibilang perawan tuh orang gue nggak perawan, ya kan? Ya kan? Gila, ya kan? Kacau ini orang. Gila tuh artis-artis. Terus gituin dokter gimana reaksinya? Ya sekarang gue nggak bisa tuntut juga karena kan dia nggak sebut nama. Itulah kecerdasan dia juga kan pintar ini orang kan. Jadi dia nggak sebut nama, nggak sebut apa-apa kan. Tapi kan orang kan tahu siapa yang di ngomonginnya di situ kan. Tapi justru Bukannya dia sebenarnya- ada Pak Li itu? itu di video YouTube dia lain itu. Tapi kan gara-gara itu dia ini jadi tambah di apa ya, orang kan nggak sesuai ya dengan pakaian dia ya. Masa pakaian dia kok ngomong kayak gitu kan, kayak gitu punya kan nggak sesuai. Karena gitu. itu dia dihujat. Ya mungkin lah ya karena itu ya. Tapi sedih sih sebenarnya gue sih. Sebenarnya sedih banget sih. Maksudnya itu kok sampai benci gue itu sampai segitunya sih sebenarnya. Gara-gara apa ya? Gara-gara ya mungkin gara-gara pertama kayak gitu, gara-gara kalimat gue di awal mungkin, atau gue nge-review, atau dia nggak seneng mungkin endorsannya kurang kan, jadi mungkin gara-gara gue kan pemasukannya kan jadi ini kan, endorsan mah jadi bermasalah kan kemarin kan, kayak gitu punya mungkin. Tapi kan aneh banget kalau orang kan bisa ngebenci orang segitunya, berarti kan dia harus punya alasan dong. Kenapa dia tetap ngomongin itu? Apa mungkin dia dapat keuntungan kalau ngomongin itu? Nah, mungkin ya itu kata Dennis, mungkin dia dapat keuntungan. Kan. Mungkin Soalnya gue diprotes, gue ngomong kayak gitu, gue bacain komen, kan gue bacain komen nih ya, dipotong kalimat gue, dia dimasukin ke TV nih, tunjukin nih, ini nih kalimatnya si dokter nih katanya kan, gue malu pada kalimat itu adalah gue bilang, gue malu dengernya, gue bilang kan, katanya ini orang cari duit damai. siapa? Itu kalimat gue, memang benar ada kalimat gue. Gue malu lihat orang itu kok sampai dipermasalahin terus sih. Apa sih yang mau dicari? Apakah mau cari duit damai kayak gitu punya kan? Itu dipotong kalimat gue, ditunjukin di TV. Benar, itu kalimat gue benar. Tapi kan gue bacain komen orang. Jadi akhirnya gue baca komen. Ini gak ada komen ya. Aku lucu ya baca komen ini ya, ketawa aku ya. Ini apa? Ini apa sih yang dicari artis ini? Cuma dipotong di awal itu. Apakah mau cari duit damai? Itu dipotong kalimat itu. Dia potong? Iya. Dia potong dia? Berarti dia Dipotongnya. ngefans sekali sama gue dok. Makanya dia detail. Awal mulanya nggak diambil kayak gitu. Jadi seolah-olah kan itu kalimat yang dari gue kayak gitu, bilangin dia mau cari duit damai, padahal nggak ada gue mau kayak gitu punya. Tapi ada dia cari duit damai? Ya nggak tahu. Kata kalau kan dia cari keuntungan. Nggak tahu, ya nggak tahu cari keuntungannya apa kan bisa Menurut lu aja. dia untung atau enggak? Ya gue sih orangnya tipe yang tidak akan melakukan sesuatu yang kalau nggak ada untungnya buat gue. Oke. Kalau gue ngapain habis-habisin kuota gue? Oh, betul. Ya kan? Kalau gue sih berantem sama Uya, gue ladenin, DP gue ladenin jelas karena ya dapat dapat untung. Oke. Berarti kan gue berapa kali kan bilang mau minta maaf, mau selesaiin. Berarti kan gue rugi dong ya, gue mau Untung nggak? selesaiin. Enggak. Siapa rugi tahu gue. juga dapat keuntungan. Rugi. Krimmu naik? Enggak. Oh enggak. Rugi gue. Rugi. Gara-gara ini gue buka cabang tuh terhalang. Biasanya tuh gue buka cabang tuh 1 tahun tuh memang 6. Tahun ini memang 6. Tapi 6-6-nya itu terjadi di kuartal 3 dan 4. Biasanya tuh kuartal 1, 2 itu pasti ada. Oh ngaruh ya? Ngaruh. Kan pikiran kita kan terkuras. Energi kita kan kayak gitu punya dateng, ditangkep. Iya batin ya. Batin. Lu sangka habis ditangkep gue pulang kayak gitu punya, kita meeting yuk kayak gitu. Bikin konten apa nih? Ayo kita meeting pembukaan cabang di mana? Oh iya, iya. Lu kira kok kantor polisi Zoom yuk kita yuk kayak gitu punya. Review krim apa lagi nih? Ya kan? Tentu aja habis gue pulang gue perlu anak gue dulu, perlu anak istri gue dulu. Males gue mau kerja lagi kan kayak gitu kan. Kan terganggu lah pikiran kita pastikan. Jadinya semua pembukaan cabang tuh terdelay. Terus ya kayak perkembangan juga delay. Terus bikin konten, mau review juga kan nggak fokus kan jadinya. Rugi sih sebenarnya, rugi banget sebenarnya. Rugi, menyita waktu ya. Terus Betul. kayak gitu juga belum lagi keluarga kan stres, batin. Habisin energi. Iya. Terus Habisin keluarga energi. gimana dari bini? Stres yang paling nggak kuat itu kemudian keluarga ya. Kalau gue itu kuat sih sebenarnya. Yang nggak kuat itu papa gue nggak kuat.
mama gue nggak kuat. Kayak kemarin itu kan ada yang nganterin kue nih. Pas gue pulang kan banyak yang kasih karangan bunga, tumpeng, bunga kayak gitu punya kan. Selamat sudah kembali lagi kayak gitu punya. Ya ada mobil nih, berhenti depan rumah nih. Mama gue sampai bilang, siapa itu mobil di depan rumah? Dia takut ya, jadi mindsetnya ini rusak. Coba cek siapa yang depan rumah itu katanya kan sudah berdebar-debar kayak gitu. Ternyata ngantar tumpeng tuh gue. Tapi emang itu ngerusak mental juga kan, kasihan juga di keluarganya. Jadinya trauma. Kayak Trauma pasti. Terus dia gitu. Kalau pagar rumah lu trauma? Oh enggak, seneng. Buat bayar kontrakan tahun depan. Terus dia gitu, apalagi kemarin yang pas lu ketangkap itu bukannya kalau ketangkap tuh mesti pakai surat dulu ya? Enggak? Wah, nggak tahu gue. Nggak ngerti, Nggak gue juga. ngerti. Gue juga kan bukan orang awam ya. Pokoknya intinya orang awam. Jadi datang, disuruh ikut. Gue kan cuma minta tunggu pengacara gue, cuma gitu aja sih. Tapi aku lihat itu videonya, dokter diangkat kemarin. Diangkat, bener-bener diangkat bener. Itu lagi sakit ya? Enggak lagi sakit sih, cuma nggak mau jalan. Kamu jalan aja. Maksudnya itu gue nggak mau ikut kayak gitu nggak kan, mau disuruh ikut kan nggak mau ikut, tunggu pengacara gue kayak gitu, punya nggak sakit. Tapi Cuma diangkat. Iya, tapi itu yang kasihan pasti ngerusak mental keluarga, parah. Apalagi dokter punya anak ya. Gue juga kena sih sebenarnya, cuma nggak gitu apa ya. Masih kuat lah, kan karena kita ini kan public figure, sudah terbiasa dibenturin sana ini kayak gitu, punya tahan banting lah. Tahan banting. Ya, meskipun nggak setahan banting Dennis. Terus dia gitu, Siap dikocok kapan saja kayak di sini. kok dikocok sih? Apa sih dokter? Bahasanya kurang kedokteran. Kocok. Terus apa? Dengkol. Dengkol. Terus dia gitu, terus anak ada berapa dok? 3. Anak gue nggak ada yang tahu. Masa ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kejadian ini kan begitu Umur kejadian. Disuruh keluar, gue suruh ke rumah orang tua gue kan, disingkirin, pokoknya singkirin, nggak ada yang boleh lihat kayak gitu punya kan, disingkirin semua. Ada yang paling gede tuh 8 tahun, 6 tahun, dengan satu lagi 2 tahun kan. Jadi nggak ada yang lihat semuanya. Cuma mereka tuh pasti sekolah, Zoom meeting, Zoom kan sekolah kan, ditanyain tuh gurunya, "Are you okay Jacob?" Katanya kayak gitu. "Oke Miss." Polos Dia aja nggak tahu, iya. "Oke Miss, I'm okay." Dia nggak Dia nggak tahu tahu bapaknya soalnya. ngapain. Terus kalau dari nyokap, Nangis. Nyokap parah. Papa gue itu sampai nyembah gue. Pas pulang itu dia nyembah, dia bilang jangan lagi review-review, dia bilang jangan lagi lah kau cari-cari yang kayak gini punya, dia bilang sampai nyembah sampai nangis-nangis. kesian, jadi keluarganya jadi dampak psikisnya. Ya gitulah. Jadinya tuh satu nenangin diri sendiri, yang kedua nenangin keluarga juga kayak gitu. Pasti lu nenangin keluarga dulu dong. Nenangin keluarga lah. Kalau gue sih, gue harus kuat kan. Karena kalau gue nggak kuat, ya apalagi mau nenangin orang. Kan. Istri gue itu benar-benar down banget. Sampai nangis tuh ya. Dan seminggu sampai itu tuh benar-benar kena omel istri pagi siang malam. Iya, pagi siang malam diomelin, terus diliatin konten kita kayak gitu punya. Ini nggak, jangan, pokoknya dicerewetin terus. Dicerewetin, iya, saking sayangnya itu berarti. Takut lah. Takut lah, nggak mau kejadian apa-apa sama dokter, ya kan? Syukur. Terus kayak gitu, katanya dokter takut sampai nyewa bodyguard, itu bener ya? Kalau gue punya bodyguard dari dulu, sebenarnya ajudan gue ini dari waktu bermasalah dengan artisnya di awal-awal. Karena kan dokter masalah sama bapak artis satu? Cuma itu satu. Doang? Cuma dia doang. Cuma waktu bermasalah kemarin, memang sebelum kejadian gue dicepuin itu gue sudah dengar gosipnya. Jadi sudah kayak santer-santer gue mau dicepuin gitu. Kan itu temen lu, tahu dong? Oh enggak, dia itu kan dunia yang kayak gini yang punya kan sebenarnya kan nggak tahu ya, dari mulut ke mulut kayak gitu punya kan banyak juga yang belain gue kan, mungkin dia cepu kayak gini punya, aku nggak mau, yang ini ngomong dengan orang lain, nyampe lah ke gue kayak gitu ya. Tim manajemen gue pada waktu itu bilang, lu harus punya ajudan nih, harus punya bodyguard nih kayak gitu punya. Ya udah, akhirnya ada bodyguard nih gue, ada ajudan kayak gitu punya. Habis itu tambah santer nih. Gue sudah bilang dengan ajudan gue, hati-hati nih, kayak gitu punya. Ternyata datang bener yang tukang cepuin itu bilang ngadu ke gue, kayak gitu punya. Itu Tukang cepunya datang ke lu? Datang ke gue, kasih tahu bahwa ini nih bener-bener ada yang mau cepuin nih. Kok bisa? Gitu. Kenapa? Dapat hidayah? Nggak tahu. Ternyata dia tuh dari ceritanya, dia itu dulu juga pakai krim abal-abal. Jadi sebenarnya gue tuh diselamatkan sama review gue sebenarnya. Oh iya, bener juga. Berarti review itu kan banyak yang tersentuh orang lah. Itu nggak nyangka loh gue, nggak nyangka banget gue. Terus dia datang. Gue sangka nggak didengerin review gue. Datang ke rumah lu tuh? Datang ke kantor.
Ngechat ke kantor. staff dulu sih sebenarnya, cerita ke staff. Habis itu datang ke kantor, dia ceritain gitu. Tapi kok bisa punya rencana dan pemikiran yang segitunya ya, terus dilakuin ya? Maksudnya kan dia kan mau jebak tuh, Iya, kenapa nggak kita jebak balik kayak gitu? Iya. Kita ngomong kayak gitu, itu, sampai kayak ini kok, Kayak kayak sinetron Katakan Cinta. Iya beneran. Nanti kita jemput aja si adeknya. Iya pakai mobil siapa? Pakai mobil kameramen gue gitu. Nanti di mobilnya kita taruh apa alat perekam kayak gini punya ngetes dulu kan rekaman kayak nggak jernih suaranya, sudah pakai iPhone aja di bawah. Di bawah kursi. Beneran kayak Katakan Cinta sudah. Ikatan cinta. Iya. Rame tuh ya. Iya, Rame banget. Kejadian itu rame banget. Dia emang nggak kenal sama si artis itu? Siapa? Yang ngadu ke lu? Kenal lah, siapa yang nggak kenal? Kan artisnya terkenal. Oh iya, Katanya benar kan juga. artisnya terkenal banget. Kalau gue ini kan siapa lah? Siapa ya? Serpihan yang Ina nggak dok? Gue ini nobody. Nobody but you. Ada yang mau disampaikan nggak ke artisnya? Nggak ada lah, sampein terus di Hotman sampein, di sini sampein. Gue nggak ada respon. Tapi gue masih bingung. Dasar aja dia yang nggak mau damai. Kenapa ya kalau gue Semua kayak gitu semua. Nanti kan dengan sini kan, ada yang mau disampaikan nggak dengan artisnya? Dengan Hotman ada yang mau disampaikan nggak dengan artisnya? Juga nggak ada respon juga. Oh, Tetep gue sih aja. dulu jujur kenapa gue nggak mau damai sama mereka karena endorsean gue kenceng. Ngapain gue damai? Gue bener kan terus Nah, itu. terus habis itu gue damai kan Itu. sama si keluarga itu. Gue damai, endorsean gue berhenti itu monyet. berhenti setengah. Nah itu karena gue nggak pernah endorse. Gue satu pun nggak endorse kan. Dan gue kan nggak cari duit dari endorsement. Nggak. Tapi endorseannya banyak nggak? Nggak tahu gue, nggak tahu. Lu nggak ngecek? Masa nggak ngecek sih dok? Nggak ngecek. Nggak kadang-kadang tuh nggak berani mental untuk ngelihat postingan dia sih. Karena kadang-kadang serangan dia tuh luar biasa ya kayak gitu. Jadi Ngomongnya sih tadi serem. nggak siap mental juga kadang-kadang. Oke deh. Berarti udah nggak ada yang mau disampaikan ya? Maaf gitu. Sekali lagi. Sudah Sekali lagi. sering. Udah sering dan kalau menurut gue sih ini sudah nggak tahu lah ya. Satu-satunya yang bisa buat kami berdamai adalah keadilan. Keadilan. Jadi dia laporin gue kan, Instagram gue disita kan, ya. Gue juga laporin dia. Gue yang tadi siang gue gue nggak dipanggil ngomel. Nah itu, kalau misalnya dia dipanggil, dia datang atau dijemput paksa juga kayak gue kayak gitu punya kan diangkut juga siapa tahu kayak gitu punya kan, terus disita Instagramnya atau YouTube-nya kayak gitu punya, maka keadilan terjadi, maka kita akan damai. Tapi kalau kayak gini kan seolah-olah kan jadinya kan gue kehilangan sesuatu, dia kagak kan kayak gitu punya. Ya siapa yang mau damai? Kalau misalnya lu di atas angin kan lu nggak mau damai pasti. Nggak mau, ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita sejajar kan, lu sama-sama rugi, gue sama-sama rugi kayak gitu punya kan, ya kan kita kan win-win solution. Bener. Terus gitu kemarin yang illegal access tuh apa? Lu login ke Instagram, apa sih tuh? Gak ngerti gue. Itu Instagram gue kan disita polisi tuh. Jadi kan gue nggak pegang Instagram gue lagi. Gue kan bikin Instagram yang baru kan sudah kan. Terus asisten gue nih, dia tuh mau post di Facebook ceritanya. Terus dia post di Facebook, ternyata otomatis terpost di Instagram tuh. Iya, dia juga kaget. Gue tuh malam-malam, pagi-pagi tuh jam 6 pagi gue ngomong, lo kok bisa? Gue bilang, padahal kan link antara Facebook dan Instagram itu sudah diputus oleh gue dan oleh polisi. Kok bisa? Gue bilang kan, kok bisa kejadian seperti itu punya? Aku nggak tahu dia bilangnya, tapi yang jelas dia cuma post di Facebook dan otomatis terpost di Instagram. Nge-link kali ya? Ya, gue bilang kan nanti dulu ya, kita mau diskusi dulu deh, ini benar atau enggak, kayak gitu, salah atau benar, kayak gitu punya kan, apakah melanggar hukum atau enggak, kayak gitu. Terus pas diskusi, dia bilang, kayak dia meyakinkan gue kayak gini lah ya, tapi masuk akal sih memang. Yang disita apa? Instagram? Facebook? Enggak. Boleh dong password. Boleh. Facebook emailnya beda kan? Beda. Ya. Passwordnya beda kan? Post Facebook nggak jadi masalah dong? Nggak apa-apa. Terus nggak ngelanggar hukum dong? Bener juga kan dalam hati gue? Bener juga ya, iya bener juga. Gue jadi dalam pikir hati itu gue. bener juga. Jadi kita posting aja. Ya posting lah gue bilang. Apa salahnya kan? Gue juga nggak ngerasa ada sesuatu kan, kecuali dia bilang ini, kecuali kayak gini. Chat, ini Instagram ya. Ternyata kita bisa bobol. Ini passwordnya kayak gini, gue punya program nih, kita bobol, kita hack kayak gitu. Nah kalau kayak gitu gue ditangkap aja. Gue akuin, borgol lah gue. Wajar dong kita membobol, menghack namanya kayak gitu punya kan, sudah diambil polisi. Ini kan kagak. Ya kan, jadi kan dari Facebook. ya dari Facebook kan, dan kita tuh nggak bisa
ibaratnya itu otomatis, nggak bisa kita tahan kayak gitu punya. Jadi masa kita nggak boleh promosi di Facebook kita kan? Boleh Ya dong. jalan dong kalau kayak gitu punya. Nah itu sih ceritanya. Terus ada yang dihapus juga kan katanya? Hapus bukti ada kan? Nggak ada. Kalau Di dihapus bukti berita itu itu tidak ada ada. hapus bukti apa Betul, gitu? betul. Itu juga yang disampaikan penyidik ke gue. Dan gue langsung bilang, kalau terbukti gue menghapus, gue bilang, gue yang buka pintu penjara, gue yang masuk, gue tutup lagi. Ngeri kali. Itu nanti dijadiin trailer. Kalau benar ini benar. Kalau benar gue terbukti menghapus barang bukti, ya katanya tuh memang ada link yang kata polisi. Ini kan kata polisi kan ada link yang hilang. Gue tanya link yang mana, gue bilang kan. Tapi kayak gini aja, kita nggak usah debat. Kalau terbukti kan bisa minta di Singapura kan bisa minta logbooknya tuh. Siapa yang ngapusnya di mana, detiknya di mana, tempatnya di mana, kan kelihatan kayak gitu punya. Kalau terbukti ada gue yang ngapus, gue yang datang ke sel itu, gue yang buka, gue yang masuk, gue yang tutup. Catet kalimat gue. Jadiin thumbnail ya. Benar, karena gue nggak pernah ngelakuin itu. Kalau nggak salah ya kenapa mesti itu Gua nggak mesti takut. Gue nggak takut, karena gue nggak pernah ngapus yang katanya barang bukti kayak gitu. Oke, jadi terakhir nih, ada langkah apa yang bakal dokter ambil biar mempercepat masalahnya kelar? Gak ada, fokus aja sekarang, jalan aja. Gue percayain dengan pengacara gue aja sih. Intinya gue percaya gue nggak ngelakukan kesalahan, gue nggak ada muka kriminal di gue. Terus Kecuali kan gue mau, kita datang ke sini kita mau perkosa Dennis kayak gitu. Ya itu kan kriminal namanya kayak gitu punya kan. Ya beda kalau misalnya kalau gue datang, kesenengan masa kan? seneng enak aja. Itu somasi juga tuh. Ya kan beda kalau misalnya gue datang ke sini ini main-main ya kan, kalian pikir serius pula. Kalau gue datang ke sini kan dia naksir gue terus kayak gitu punya kan, terus dia mau ke hotel gue, itu kan beda cerita kalau kayak gitu ceritanya. Benar. Itu kan beda, itu bukan kriminal dong. Bukan, kayak gitu itu punya namanya kan. gue mengajukan diri. Iya. Gue nggak ada tampang kriminal di gue, nggak ada kan? Saat ini sih belum. Oke. Nggak ada sih, nggak ada. Tadi belum. polisi juga tanya kan, apakah kamu mengetahui kamu salah? Aku bilang aku nggak tahu aku salah, aku bilang kan. Andai diulang lagi pun aku nggak tahu itu salah atau benar, karena aku kan post di Facebook aku bilang. Sejak kapan yang ibaratnya kalau misalnya polisi bilang Instagram kok aku sita ya, tapi supaya kok nggak bisa masuk Instagram, Facebookku juga aku sita lah ya, karena aku jadi tahu Facebook dan Instagram nggak boleh mainin kan kayak gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan Facebook boleh, nggak disita kan, aman dong berarti. Iya juga sih ya, benar juga ya guys ya. Pintar dokter, pantas jadi dokter. Mau tukeran nggak? Iya benar-benar pintar, benar. Jadi tidak ada ya penghapusan akses itu, penghapusan apa? Penghapusan Konten barbuk. katanya. Barbuk apaan sih? Barang bukti. Iya apa? Nggak tahu gue. Nggak sampai sekarang juga nggak dijelasin apa itu. Oh, berarti sudah jelas ya tidak ada penghapusan barbuk. Terus dokter itu berantem sama si inisial artis itu, yang si KP doang udah DP nimbrung. Kan gue bilang apa? Kan percaya kan lu? Lo boleh nonton di Rossi ya, boleh nonton di Rossi. Itu dibenturin berkali-kali. Bukan hanya dengan yang D ya, dengan si tante ya, tapi juga dengan si N. Si yang satu lagi tuh, yang temen lu juga tuh. Siapa? NM. Itu juga nggak gue ladenin, nggak gue ladenin. Karena tujuan gue itu bukan untuk berantem dengan artis. Tujuan gue itu bukan untuk berantem lah. Tujuan gue itu mau edukasi. Rusak lah thumbnail gue, apa ya pokoknya halaman depan gue itu kalau misalnya ribut kayak gitu kan. Iya benar. Enaknya gue, tuh- maksudnya gue tuh ya, yang nyindir guys ya. Maksudnya itu biarlah ini Dr. Richard dapat penghargaan. Oh, kayak gitu. Tips-tips berdasarkan Dr. Richard itu kan enak dilihat kan. Oh, Dr. Richard lulus S3 Amerika. Kayak emang gitu iya? kan enak. Iya memang gue. Ketutup mau berantem lu dok. Iya, itu. Tuh S3 saya gak ngefek kan. Kita taunya lu berantem sama KP. Terus kayak gitu lu kalau review krim abal-abal itu ada buktinya sesuai dengan lab. Sesuai dengan lab. Berarti kagak salah dong. Nah itu. Berarti nggak salah lah. Kalau mau salah salahin labnya. Iya labnya. Tangkep labnya. Kayak kemarin kan dengan Om Hotman kan dibilang kan, katanya dok, enggak 5,7% loh, katanya 1% loh. Gue mau ketawa sih. Emang kalau sabu-sabu 1%, 5,7% itu ngefek ya? Bener. Tangkep dong, gue bilang. Makanya gue bilang di Hotman kemarin kan, tangkep kalau dia ngomong 1%, gue bilang tangkep. Karena di kosmetik itu tidak boleh ada hidroquinone.
Lagian kalau dia bilang, tapi kan itu 1% dok. Tapi katanya, berapa persen pun itu tetap salah dong. tetap salah. Tetap bisa merusak Satu, muka. tetap salah, tetap bisa merusak muka, itu penyalahgunaan. Yang kedua, kan ngeceknya beda. Gue ngeceknya kapan, orang itu ngeceknya kapan, kan nggak apple to apple ini kan kita bicaranya. Siapa tahu setelah masalah ini viral, dia ubah, kan kita nggak ada yang tahu. Bener. Terus satu lagi yang kita tangkap ya dari kita berantem ya, itu kelihatan tuh siapa aja tuh yang suka pansos yang nimbrung, siapa kelihatan guys. itu aja Lu kok orangnya. nggak timbongin gue? Ngapain gue mah nggak pernah nimbrung. Gue mah berantem jelas spesifiknya. Oh, oke. Lu mau berantem sama gue? Masih trauma nggak? Habis ini dulu ya, selesai dulu. Iya. Gue nggak tahu bisa selesai nggak ya, karena ntar lagi mau ulang tahun tuh. Siapa? Beranteman gue mau bikin anniversary. Happy anniversary. Nanti pakai bunga gue ya. 1 tahun ya? Ada alamat dia nggak sih? Gue mau kirim papa dulu. Ada. Happy anniversary. Kirim bunga apa sih ini? Gue punya alamatnya. Sebenarnya jujurnya itu langganan bunga gue ya. Gue kirim bunga beruang yang nggak jelas kemarin. Nggak jelas. Lanjut nggak jelas. Oke. Ya udah guys, makasih Dokter Richard. Aduh, mau kasih bunga buat Dokter Richard. Oh, endorse nih. Nanti abis ini keluarin voice. Anggap aja ini dari ibu-ibu yang mencintaimu, Dok. Waduh, thank Karena di luar keberantemannya. Biasanya gue kalau dikasih bunga oleh cewek itu dicium. Ini abis ini dikasih invoice, Oh, iya. tenang aja. Ini di luar keberanteman Dokter Richard, dia juga menyelamatkan banyak orang, ibu-ibu. Terus udah gitu di luar keberantemannya yang banyak juga keluarga yang kesah sama dia ya dok ya. Orang. Oke, orang. Iya. Jadi kita doakan aja yang terbaik buat Dokter Richard dan keluarga ya. Mari kita doakan semoga kasusnya cepat selesai, biar bisa abis itu berantem sama gue dok ya. Kita bikin kasus yang baru ya dok ya kalau udah selesai. Amin. Oke, bye. Aduh, dok ngomong hobah. Hobah aja. Lu kalau cadel harus pede, lu tunjukin ke pasien lu, gue pede gitu. Gue gak pede. Gila lu. Lu belum pernah lihat orang cadel ngasih bunga ke orang cadel?